Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah belamin, kita masih dapat hadir pada siang hari ini untuk sama-sama melaksanakan suatu kewajiban yang mana kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Untuk itu kita harus selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Ia berikan. Kita masih dapat menikmati ciptaan-ciptaannya dan sebagainya. Sholawat teriring salam, semoga selalu terlimpah curah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah hingga akhir zaman. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkanlah saya memberikan materi kultum yang berjudul kebaikan bisa menghapus keburukan. Maksudnya bagaimana? Contohnya, jadi berbuat baik itu dengan cara mungkin bersedekah, tentunya, terus berbuat baik, menyantuni anak yatim, dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, itu akan menimbulkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala itu bisa menghapus kejelekan-kejelekan yang mungkin dulu kita buat. Mungkin dulu kita sering bermabuk-mabukan, berbuat dosa, mengerjakan apa yang segala dilarang-larang oleh Allah Ta'ala. Lalu kita bertobat kepada Allah, menyesali atas apa yang kita telah perbuat itu tadi, dengan cara sungguh-sungguh bertaubat, menyesali dalam diri, berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak melaksanakan perbuatan dosa tersebut, dan kita cenderung untuk berbuat kebaikan, yaitu dengan cara beramal soleh, sedekah, infak, sedekah, menolong orang yang susah. Contohnya apabila ada orang yang ingin menyeberang, orang buta menyeberang ke persimpangan jalan, lebih baik kita bantu supaya mempermudah orang tersebut untuk melewati jalan. Dan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan nilainya sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga di sini berfirman, salah satunya juga dengan cara sholat. Dalam firman Allah dalam Quran surah Hud ayat 114 ini diterangkan bahwa, dan dirikanlah sholat, niscaya sholat itu bisa menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk atau dosa.
Itulah peringatan-peringatan bagi orang-orang yang ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Hud ayat 114. Jadi kesimpulannya di sini, ayat tersebut memberikan pengertian kepada kita sebagai hamba Allah bahwa perintah sholat 5 waktu yang kita kerjakan dari subuh, asar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan terus menerus itu adalah perbuatan yang baik dan bernilai pahala. Pahalanya sangat besar oleh Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menghapus dari dosa-dosa, perbuatan dosa-dosa yang dikerjakan kita lalu, dengan catatan kita sungguh-sungguh menyesali perbuatan tersebut dan tidak mengulangi, dan berjanji pada Allah taubatan nasuha untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan tersebut. Insya Allah dengan kita dibarengi dengan kita terus sholat, berzikir pada Allah, dan berbuat baik kepada sesama, menolong, menyantuni anak yatim, dengan amal-amal soleh yang lain, insya Allah dosa-dosa tersebut akan terkikis habis dan ditutupi oleh kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di surga nanti, karena banyaknya pahala ganjaran yang Allah berikan kepada hambanya yang bertakwa. Semoga dengan itu kita senantiasa selalu berbuat baik dan selalu sholat tepat waktu, supaya kita mendapatkan pahala yang banyak dan dosa-dosa kita terkikis habis dan menyesali perbuatannya. Di sini juga Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, yang artinya, hendaklah takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan susullah atau tutuplah suatu kejelekan dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya, serta bergaulah sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi dengan kita berbuat baik, bergaul kepada orang-orang baik, misalnya kita mengikuti perkumpulan yang ada, misalnya perkumpulan di situ, perkumpulan yang tadinya kita suka mengikuti perkumpulan waktu belum bertobat itu kita suka berkumpul main judi, mabuk-mabukan dan sebagainya. Nah, kita ganti, tetap kita melaksanakan kumpul-kumpul, tapi kumpul-kumpul yang baik. Kita mencari majelis-majelis ilmu, ceramah-ceramah, menonton ceramah-ceramah, dan bergabung dengan komunitas-komunitas kebaikan. Misalnya komunitas yang membantu anak yatim, menyantuni anak yatim dan sebagainya. Niscaya itu akan menjadikan kita lebih baik dan menumpukkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.